وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, guru-guru agama dan para asatid yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian. Pertama-tama tentunya marilah kita kembali bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita atas segala nikmat dan karunia serta anugerah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, masih Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Tadinya kita sudah dapat sama-sama melaksanakan di antara keperluan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua, yaitu kita dapat melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Dan selanjutnya kita berniat di hati masing-masing, mudah-mudahan sholat isya yang akan datang ini juga kita bisa laksanakan secara berjamaah sambil kita menunggu-nunggu tibanya waktu isya. Intizarus shalah ba'da shalah, kita menunggu tibanya datang waktu sembahyang. Setelah kita sembahyang, maka selama itu pula kita dicatat melaksanakan sholat. Nilai pahala yang kita dapatkan seakan-akan kita sedang melaksanakan sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keutamaan semuanya senantiasa kita dapatkan berkat kita dapat sama-sama berhadir di majelis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah kita dalam melaksanakan segala macam kebaikan, segala macam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja mudah-mudahan segala amal ketaatan ini semuanya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi simpanan geser kita seberataan ketika kita nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan juga salam tak lupa kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sama-sama tunjukkan untuk seluruh sahabat, kerabat dan ahli keluarga beliau serta untuk seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita pun juga termasuk dalam kelompok dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di akhirat nanti kita semua dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kelompok umat Nabi Muhammad yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang Allah hormati, dan di kesempatan malam hari ini ulun mengisikan pengajian yang biasa diisi oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Hiyid. Biasanya beliau membaca kitab Sulamut Taufik lah. Nah, jadi khusus ngaji kitab Sulamut Taufik lawan Sidin. Nah, sedangkan di kesempatan ini ulun hanya ingin menyampaikan di antara beberapa kalam hikmah, kalam atau perkataan-perkataan hikmah dari para ulama, dari para orang-orang soleh, daripada para wali min awliyaillah, yang dimana perkataan-perkataan mereka itu juga bersumber dari ilham Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka.
Jadi perkataan-perkataan para ulama, terutama para wali min auliyaillah, ini juga merupakan kata-kata hikmah yang sumbernya tidak lain juga merupakan ilham yang Allah Subhanahu wa taala bisikan kepada hati mereka. Nah, cahaya dan nur, karena memang ini merupakan sebagai bentuk kebersihan jiwa, kebersihan hati mereka, sehingga dari diri mereka itu lahir perkataan-perkataan atau kalam-kalam yang penuh dengan makna, yang sumbernya juga tentu tidak lain dan tidak bukan berdasarkan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempatan ini ulun ingin sampaikan mengambil keterangan di dalam kitab Al-Hikamul Ghaliyah. Ada perkataan dari seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asam. Jadi ngaran sidin Hatim, ngaran sidin itu Hatim, tapi gelarnya adalah Al-Asam. Nah, jadi Al-Asam itu adalah gelar atau nisbah yang disematkan kepada sidin. Jadi Al-Asam itu artinya kalau bahasa kita orang yang pura-pura tuli. Nah, jadi ngaran sidin Hatim, tapi gelarnya Al-Asam, mendapat gelar pura-pura tuli. Karena memang ada kejadian. Jadi nisbah ini artinya boleh saja dinisbahkan. Kadang-kadang nisbah itu ngaran seseorang bisa dinisbahkan kepada tempat kelahiran. Makanya kalau kita orang Banjar ini kan Al-Banjari. Nah, kemudian kalau orang Jawa Al-Jawi, orang Banten Al-Bantani. Orang kata main judi Al-Judi. Itu kata kalau dinisbahkan ke situ. Artinya nisbah ini boleh kepada negeri tempat kediaman atau kelahiran, atau boleh juga gelar ini dikaitkan dengan keturunan atau nasab. Nah, termasuk juga gelar-gelar secara khusus seperti yang didapatkan oleh Al-Asam. Jadi ngaran sidin Hatim, gelarnya adalah Al-Asam, orang yang pura-pura tuli. Nah, jadi kenapa sidin ini mendapat gelar Al-Asam? Karena kejadiannya bahwa sidin ini kan termasuk salah seorang wali min auliyaillah, ulama besar. Nah, jadi biasanya kalau ulama besar itu kan tempat rujukan dari orang-orang yang datang bertanya berbagai macam masalah. Nah, biasanya kan kayak itu datang, ada yang minta nasihat, ada yang minta ilmu, ada yang hendak minta barokah, minta bacakan doa, ada yang hendak minta banyu, kalau kayak di kita lah. Cuma asal jangan banyu sidin aja yang diminta. Baju sidin diminta, ada kau minum lagi sidin. Nah, jadi sidin sampai bergelar Al-Asam itu pernah kejadiannya. Pada satu kesempatan ada seorang datang ya kepada sidin, ada seorang perempuan. Waktu itu si perempuan ini datang menghadap kepada beliau minta nasihat. Dan kebetulan banyak aja juga orang, kadang-kadang kan biasanya gantian, nah, model kayak kita seperti ini. Satu menyampaikan masalah, minta nasihat, atau satu minta doa dan lain sebagainya. Nah, kejadiannya ketika seorang perempuan itu datang kepada beliau minta nasihat, tanpa sengaja si perempuan ini tekantut. Tekantut tahu ya kalau bahasa Jawanya apa? Kentut, ya sama aja ya. Nah, tapi ini kan diterangkan di situ artinya tekantut dalam arti kada sengaja. Nah, awalan terkentut maksudnya kada sengaja sidin. Kira-kira kan hendak juga, cuma yang ngaran kada sengaja itu tekantut ya. Dan suaranya agak nyaring, terdengar. Nah, jadi sebenarnya Hatim Al-Asam ini beliau mendengar. Nah, tapi karena beliau melihat perubahan di wajah si perempuan ini, kalau bahasa kita tuh habang muha, karena merasa sumpah di hadapan Tuhan Guru takantut. Nah, sidin mendengar, tapi bagaimana kemudian sikap dari orang yang bisi ilmu? Lalu sidin mengatakan, anu sidin, coba kamu ulangi ucapan kamu tadi, aku kada mendengar, ujar sidin. Nah, mendengar ucapan seperti itu, lalu si perempuan ini merasa lega, merasa sidin, alhamdulillah, rupanya guru ini tatulian, jadi sidin kada mendengar, aku takantut. Nah, jadi berubah cerah wajahnya, artinya kesupanannya tuh hilang, padahal sidin mendengar. Nah, sejak itulah maka kemudian sidin mendapat gelar Al-Asam, orang yang
manuli, kalau bahasa kita pura-pura tuli, padahal mendengar. Nanya kan maka itu ya kalau manuli pura-pura tuli padahal mendengar, model kayak orang membungul dia, pura-pura bungul padahal pintar orangnya, bisa model kayak pengantin tuh ya, kalau bilanya kawin siang model pina membungul jar tukang foto anu behereng sedikit hakun jua, anu betugak sedikit hiih jua disuruh orang hakun tarus model kisah membungul tuh. Padahal pintar benernya, apalagi pas malamnya. Itu 17 tahun ke atas lah. Nah ini gelar, kemudian Sidin mendapat gelar Al-Asam itu tadi. Nah jadi ini kan sebenarnya pelajaran juga kesan kita lah, bahwa bagaimana kemudian kita senantiasa berusaha untuk menutup aib seseorang. Jangan kayak model kayak kita kan, ada kawa bilanya nang model pina ada aib tuh, kisahkan terus ke sana kemari, padahal kewajiban kita adalah kalau ada orang bisi aib itu harus kita tutup. Janji Allah berdasarkan hadis Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti di akhirat aibnya juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah diumbar. Apalagi zaman medsos ini, kalau kawat salah sedikit cepat benar menyebar. Tidak, dalam ajaran Islam, dalam ajaran agama kita, bahwa kita disuruh, bahkan hukumnya wajib menutup aib saudara-saudara kita. Jangan malah diumbar, jangan malah disebarkan ke sana kemari. Nah lalu Hatim Al-Asam, beliau pernah mengatakan, ujar Sidin, dalam perkataan Sidin, manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadzabun. Barang siapa yang mengakui 4 perkara tapi tidak diiringi dengan 4 macam perkara pula, maka pengakuannya itu hanyalah bohong belaka. Pengakuannya pengakuan palsu. Ada 4 macam ya Sidin. Bilanya ia mengaku 4 macam, tapi kada dibuktikan dengan 4 macam perkara, maka itu hanya manis di mulut saja. Maka pengakuannya itu hanya ya kata-kata aja, tidak benar pengakuannya itu, pengakuannya dianggap dusta. Apa yang 4 macam itu? Nah, yang pertama, manidda'a hubballah wa lam yantahi an maharimillah fada'wahu kadzabun. Barang siapa yang ia mengaku cinta kepada Allah, walam yantahu an maharim, walam yantahi an maharimillah, tetapi dia tidak menegah dirinya dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fada'wahu kadzabun, maka pengakuannya ia cinta kepada Allah tadi itu adalah dusta. Jadi seseorang kepada cinta lawan Allah, cinta kepada Allah, tapi inya kada mampu menahan dirinya dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuannya cinta lawan Allah itu adalah dusta, kada bujur, kada benar. Itu hanya ucapan belaka. Artinya bahwa ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah, bahwa ketika seseorang mengaku bahwa dia sayang kepada Allah, maka salah satu bukti dan tandanya yang harus dia buktikan adalah dia senantiasa harus menjaga dirinya, menahan dirinya dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu buktinya. Karena memang yang namanya cinta, bepadah cinta itu kan harus ada bukti. Pian aja mun laki pian misalnya bepadah cinta, cuma bila pian minta tukarakan ini itu, kada ditulusakannya, nah itu bisa menjadi tanda tanya juga. Artinya yang namanya cinta itu memang harus ada bukti dan tandanya. Kayak itu juga ketika kita kepada cinta lawan Allah, maka harus kita buktikan cinta kita. Seperti apa buktinya? Di antaranya adalah harus kita mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta lawan Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya wajib. Bahwa setiap kita tentu harus meletakkan cinta kita kepada Allah di atas kecintaan kita kepada yang lain. Jadi nomor 1 cinta kepada Allah, yang kedua hanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ujar Nabi, barang siapa yang cinta kepadaku dan kepada Allah itu kalah dengan cintanya kepada yang lain, maka dia tidak akan dapat merasakan manisnya iman. Jadi kita disuruh cinta kepada Allah. Nah, dan diantara cara kita supaya kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah dengan senantiasa memandang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara caranya. Ahibbullah, ya Nabi, cintailah Allah lima yaghdukum min ni'amih, karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kalian. Nah, jadi supaya caranya kayak apa kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, diantaranya adalah dengan senantiasa memandang segala macam kebaikan-kebaikan dari Allah, dengan memandang segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, apalagi nikmat yang Allah berikan ini kan semuanya kita dapatkan secara gratis. Nah, nikmat kita hawa bihina, nah, ini kan luar biasa lah. Coba pian mun hendak membandingkan nikmat nang semacam ini aja, nah nikmat kawa kita bihina kan kada pernah ada tagihan. Kalau mun kaya listrik bebayar, kita banyu bebayar, tapi bihina ada pernah ada tagihan dari malaikat. Bulan ini misalnya si A ditagih memakai udara bihinak dari Allah Subhanahu wa taala 10 juta, kada pernah. Padahal lah, coba kalau kita mau melihat orang nang garing, nah musim Covid tadi kan ramai orang nang sasak bihinak, kemudian pahinakannya dibantu lawan oksigen. Nah, berapa harga oksigen itu? Nah, oksigen itu berapa harganya? Ada nang tahu lah pian? Ada sama pada kada tahu, tapi itu aja perbandingannya orang memakai oksigen. Apalagi musim Covid tadi pian nang berkisah nang mencari nang 5 liter, napa nang 5 liter itu aja berapa aja jar jak anu kutuk hari, karena ada keluarganya yang garing sampai jutaan, puluhan juta. Itu pun durasinya berapa ada. Bihinak nang 5 liter itu anggaplah misalnya ya 3 hari 3 malam habis 5 juta. Tapi kita, nah, ketika kita menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala dengan bebas, nah ini kan nikmat yang sangat besar. Jangan kita mau berpikir ini luar biasa anugerah Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah lima yaghdukum min ni'amih, karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Karena penting kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh untuk cinta kepada Allah, dan bukti dan tanda kita menjadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya pengakuan kita itu bujur, maka harus kita buktikan kecintaan kita itu dengan senantiasa kita menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nang kada boleh ditinggalkan sebenarnya? Banyak perintah Allah nang kada boleh. Macam-macam, meninggalkan perintah Allah kada boleh, menyakiti orang lain kada boleh, merampas hak orang lain kada boleh, menyakiti orang lain kada boleh. Nah, pokoknya itulah segala perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita tinggalkan sebagai bukti dan tanda kalau kita memang benar-benar mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, wa man idda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadzabun. Nah, barang siapa pulang yang ia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Hatim Al-Asam, tapi dia membenci orang-orang fakir dan orang-orang miskin, tidak peduli terhadap orang fakir dan orang miskin, fada'wahu kadzabun, maka pengakuannya ia bepada cinta lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah dusta, kada benar. Bepada cinta lawan Nabi, bepada sayang lawan Nabi, kata Hatim Al-Asam, tapi inya kada peduli, inya kada memperhatikan dan kada mau membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin dalam kehidupannya, maka pengakuannya inya bepada cinta lawan Nabi itu adalah pengakuan yang kada benar. Nah,
Lalu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu memperhatikan terhadap keadaan orang-orang fakir dan orang-orang miskin? Nah, karena memang bahwa ketika kita mau membantu orang-orang fakir, ketika mau membantu orang-orang miskin, nah dengan kemampuan yang kita punya, maka itu adalah menjadi pertanda bahwa kita merupakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu sangat memperhatikan, Nabi itu sangat memberikan perhatian. Di antara akhlak Nabi, di antara perangai dan tabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada disebutkan di dalam Maulid Habsyi Simtud Durar yang biasa dibaca. Wa huwal Abu Syafiq Ar-Rahim lil yatim wal armalah. Nabi itu adalah seorang diibaratkan seperti bapak, seorang ayah yang sangat memiliki sifat kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan terhadap janda-janda tuha nang kada mampu. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu apabila diminta, apabila dipanggil oleh orang-orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, Nabi itu menjawab dengan panggilan yang segera. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan riwayat dalam kehidupan beliau itu digambarkan kehidupan Nabi itu adalah kehidupan yang sangat ya miskin lah, kan gambarannya seperti itu. Padahal Nabi itu kalau nyahandak malaikat-malaikat menawarkan gunung dijadikan emas gasan Nabi. Apa nah hendak diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara duniawi ini, hendak jadi bahkan tawaran dari kafir Quraisy yang menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, nah artinya ketika mereka membujuk agar Nabi ini meninggalkan dakwah Islam, ikam hendak napa? Kalau ikam hendak jadi penguasa, kami angkat kau sebagai raja. Kalau engkau mau harta, akan kami kumpul harta seluruh penduduk Mekah dan kami berikan kepadamu. Kalau engkau ingin wanita cantik menjadi istrimu, akan kami pilihkan wanita-wanita cantik gasan pian. Asal ikam, bahasa kita, asal Rasulullah mau meninggalkan dakwah ini. Tapi dijawab Rasulullah tidak, karena ini adalah semata-mata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan? Nah, kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rumah Sidin itu kan ukurannya ya paling 4x4, yang tempat Nabi berkubur. Kemudian yang biasa pernah ziarah ke makam Rasulullah, itulah luas rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam guringnya itu di atas pelepah kurma yang dijadikan, kalau bahasa kita, dipan. Sampai kata para sahabat, sampai ketika Nabi itu bangun dari tidur, itu babalar bahasa kita, masih kelihatan bekas ketika Nabi berambah. Ada pernah Nabi guring di alga, ada kayak kita alga, spring bed, macam-macam ya Allah. Maka bila karas sedikit saja, kada kanyul lagi berganti. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu Nabi ini sebenarnya adalah mendidik kita, memberikan pengajaran terhadap kita. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk menjadi orang kaya, kada. Nah, berusaha kita termasuk untuk kepentingan duniawi, tapi diingat bahwa di antara tujuan kita ketika kita hidup di dunia termasuk berusaha untuk mencari rezeki. Maka ketika kita memiliki kelebihan, ketika kita sudah tercukupi segala kebutuhan kita, lalu kita ada misi lebihan harta, maka kemudian kita sangat disuruh untuk memperhatikan nasib orang-orang yang kada mampu, orang-orang fakir, orang-orang miskin, dengan membantu mereka, ya, bersedekah, berinfak. Bahkan dalam ajaran agama kita itu kan ada konsep zakat, ya, konsep zakat. Ketika seseorang sudah sampai nisab hartanya, kemudian sudah sehaul pulang batasan kepemilikan, maka wajib dikeluarkan sebagai bentuk dari perhatian kita terhadap orang-orang yang kada mampu. Nah, karena memang seperti itu diatur dalam ajaran agama kita. Nah, jadi makanya sangat dianjurkan kita lah untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, karena sikap yang ditunjukkan Nabi juga seperti itu. Artinya bahwa kita ketika kita mengaku cinta lawan Nabi, maka kita berusaha menurut
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya adalah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap para fuqara, para masakin. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan ini. Nah kemudian yang ketiga, wa man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fada'wahu kadzabun. Nah, barang siapa yang mengaku cinta lawan surga, hendak masuk ke dalam surga, pengen masuk ke dalam surga, pengen menjadi penghuni surga, walam yatasaddaq, tapi dia tidak mau bersedekah, tidak mau menginfakkan jalannya tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, kada mau menukari surga dengan bersedekah, maka pengakuannya cinta kepada surga itu adalah bohong. Jadi salah satu bayaran kita, salah satu cara kita untuk membeli surga itu adalah dengan banyak bersedekah. Jangan menjadi orang nang pamalar, orang nang bakhil. Bahkan di pintu surga itu betulis kena. Nah, di pintu surga ini ada lihat betulis anti haramun ala kulli bakhilin. Surga kata Allah Subhanahu wa taala, ikam aku haramkan dimasuki oleh orang-orang nang pamalar, orang-orang nang pelit, orang-orang nang bedik. Kalau bahasa Banjar, orang-orang nang kada titik baju diganggam, saking pisitnya sampai baju ya tuh kada titik, saking pamalarnya. Nah jadi mun hendak membayar surga itu adalah dengan bersedekah. Kalau kita mengaku cinta kepada surga, maka salah satu caranya adalah dengan memperbanyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada as-saqiyu, orang nang dermawan itu, qaribun minallah, dia dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, parak pulang lawan surga. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, parak pulang lawan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Itu orang-orang nang dermawan, orang-orang nang ketujuh bersedekah, ketujuh orang mengawani, senang orang berteman dengan dia. Nah, apalagi melihat sidin ke warung, di warung sidin mungkin gamatan orang-orang model singgah juga, padahal monting. Kenapa? Soalnya karena sidin penyedekah, pasti dibayari sidin ya. Cuma jangan orang aja nang disuruh bersedekah, orang aja nang disuruh, kena orang aja nang dapat surga, seorang kada. Sedekah itu ya sekadar kemampuan kita lah, apa yang kita bisa berikan. Bahkan tabassumuka li akhika sadaqatun, senyumnya engkau terhadap saudara engkau itu juga bernilai sedekah. Artinya nilai kebaikan sedikit apapun yang kita lakukan terhadap orang lain, insya Allah bernilai sedekah. Cuma jangan mendengar hadis ini jar, karena senyum sedekah, senyum hanya 2 orang, padahal duit banyak aja, kada mau mengeluarkan harta, salah pulang. Maksudnya bagi orang yang kada mampu, hendak aja bersedekah cuma kada ada duitnya. Nah itu bisa ada ini duit banyak aja kita, rokok minta aja terus 2 orang sedekah, senyum aja sudah juga aku bersedekah aja. Apa senyum? Nah itu luput ngarannya lah. Nah jadi membayar, nah jadi seseorang yang mengaku dia cinta terhadap surga, walam yatasaddaq, tapi dia tidak bersedekah, pada awahu kadzabun, maka pengakuannya itu adalah dusta. Kemudian yang keempat, terakhir, wa man idda'a khaufan nar walam yantahi anid dzunub fada'wahu kadzabun. Barang siapa yang mengaku dia takut dari api neraka, tapi dia tidak menahan dirinya dari melakukan perbuatan dosa, kata Hatim Al-Asam, fada'wahu kadzabun, maka pengakuannya itu adalah bohong. Takutan bepadah lawan neraka, tapi dosa digawi aja masih, maka pengakuannya tidak benar. Karena salah satu di antara penyebab dimasukkannya seseorang ke dalam neraka adalah apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan dosa, perbuatan yang menyebabkan seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Jadi mungkin kita bepadah takutan lawan neraka, takut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, maka tentu kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh, padahal jar halus saja dosanya. Jangan dianggap enteng.
Karena di antara hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita kada tahu di mana letak murka Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat. Nah, bisa jadi bahwa yang kita kira dosa yang ringan itu justru disitulah letak kemurkaan Allah yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Ada bapak aja aku ini tupang ini tuh biar siang malam gawian berjudi mabuk. Aku ini bayar misalnya mengambil duit orang nang sedikit aja. Nah jangan. Jadi sekecil apapun dosa jangan sampai kita anggap remeh. Karena di antara perkara, makanya kan di antara perkara yang dirahasiakan oleh Allah, di antaranya kita kada tahu di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan ridhonya dalam amal kebaikan seorang hamba. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena siapa tahu dari kebaikan yang kecil itu disitulah letak ridha Allah. Karena apa? Karena kita ini sebenarnya ketika melakukan amal-amal kebaikan yang kemudian dari amal kebaikan itu kita berharap surga, sebenarnya kada. Surga yang Allah berikan lawan kita itu sebenarnya bukan sebagai, artinya ketika dinilai dengan amal kita jauh benar. Tapi ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu jalannya bisa melalui jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap perbuatan kebaikan yang kecil itu nilainya kecil, jangan. Maksudnya supaya sekecil apapun ada kesempatan kita melakukan amal kebaikan, kita kerjakan, kita lakukan, karena siapa tahu disitulah letak ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa wajar bayan amal yang itu tuh membayar hadir silaturahmi. Aku ini sudah haji 2 kali di Haji Muhyiddin kan. Ya Allah ada kalau hari anunya sinetronnya haji 2 kali ke sana kemari sini pada umrah tiap tahun misalnya, belum tentu. Artinya sekecil apapun amal harus kita usahakan untuk kita lakukan, karena itu tadi siapa tahu dalam amal-amal yang kecil itulah ada ridha Allah. Kayak tujuan dengan bentuk dosa sekecil apapun dosa berusaha kita untuk tinggalkan, karena siapa tahu dari dosa yang kecil itu justru di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu kita senantiasa beristighfar. Makanya kan istighfar yang dianjurkan tuh diantaranya adalah kita memohon ampun kepada Allah dari dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dari dosa yang besar atau yang kecil, kan ada tuh anunya wiridnya. Maksudnya ya segala macam bentuk dosa lah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang ia mengaku takut lawan api neraka tapi ia kada mau meninggalkan perbuatan dosa, maka pengakuannya itu adalah kada benar, pengakuan yang dusta. Nah, inilah diantara 4 perkara yang diwasiatkan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan tentu saja mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini dalam kehidupan kita. Kita bisa mempraktekkan, karena semuanya adalah merupakan bersumber dari ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan ini ada berkatnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk senantiasa kawal istiqomah dalam melaksanakan segala macam kebaikan, segala macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun ketaatan-ketaatan itu. Ini saja yang dapat disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Nabi wa ali Nabi ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna kama nahnu ala kulli halin na'udzu billahi min hadhihi an-nar. Sallallahu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqaddimu bi ya karim rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna bi hudaaka wa fi ridha wa taqabbal wa yassir wa taj'alna min khalaqa amraka wa azab. Subhanallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.